Masuknya agama Islam di Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi berlangsung sekitar abad ke-13 dan 14 Masehi, bersamaan dengan masuknya Islam ke Nusantara, khususnya di Pulau Sumatera. Jisa Cengose, KB PAUD RA, Wemo, Cincin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyebaran agama Islam telah meninggalkan jejak yang masih terus dijaga oleh setiap umat muslim di Nusantara. Agama Islam sebagai agama penyelamat umat memberikan kesejukan bagi setiap insan yang menjalaninya dengan penuh keyakinan. Keberadaan pondok pesantren menjadi media yang sangat penting untuk membentuk generasi Islam yang berkarakter dan memegang teguh nilai tauhid. Dalam perjalanan jejak Islam kali ini, saya ingin mengajak pemirsa di rumah untuk melihat bagaimana ikhtiar yang dilakukan oleh santriwan dan santriwati beserta ustadz dan ustazah yang berada di Pondok Pesantren Al-Inayah, Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi dalam menyiarkan agama Islam. Seperti apa? Bersama saya Salsabila Putri, inilah Jejak Islam. Agama Islam yang dibawa oleh para pedagang dari Turki melalui jalur perairan di wilayah Sumatera ini selaras dengan perilaku dan adat istiadat yang berlaku di tengah masyarakat Desa Perintis Jaya, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi pada saat itu. Lihat. Hadiah. Hadiah dalam apa ini maksudnya? Bu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sobahul khair. Sobahul nur. Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan khas Muslim Indonesia yang telah eksis jauh sebelum Indonesia merdeka. Ninatu itu tumaknina, fikih di dalam. Pesantren dengan konsep kemandiriannya terus mengembangkan diri dan ikut serta dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan seperti itu Al-Inayah. Saat ini Yayasan Pondok Pesantren Al-Inayah memiliki 6 cabang pesantren, yaitu Pondok Pesantren Al-Inayah 1, 2, dan 3 berada di Jalan Lesmana, Desa Perintis Jaya, Rimbo Bujang. Bila dilihat dari sejarah perkembangan agama Islam, maka terdapat 3 fungsi besar pondok pesantren, yakni sebagai lembaga pendidikan, lembaga dakwah, dan lembaga sosial kemasyarakatan.
Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang lahir dari masyarakat yang terus beradaptasi dengan kemajuan zaman. Elemen pesantren seperti kiai, pengasuh, masjid, madrasah, dan kajian keislaman melalui kitab kuning, serta gerakan ekonomi kemasyarakatan terus dipertahankan eksistensinya hingga kini. Yang terhormat Al-Mukarramah Umi Laila, His Excellency Kiai Haji Muhammad Rifai Abdullah SS, Kiai Haji Sumiati Bilatul Hasanah MPD. Yang terhormat Al-Mukarramah Unfadil Uluyah Kepala, dan kami hormati Kepala Sekolah PAUD LA, MI, SMPT, MTS, dan SMK Al-Inayah, tamu undangan wali santri. Yang kami hormati hadirin wal hadirat rahimakumullah. Salah satu pondok pesantren yang berkembang sangat pesat di Provinsi Jambi adalah Pesantren Al-Inayah. Sejak berdiri pada tahun 1997, kini telah memiliki 6 cabang yang tersebar di 2 kabupaten dan 1 kota dalam Provinsi Jambi. Pondok Pesantren Al-Inayah yang berlokasi di Jalan Lesmana, Desa Perintis Jaya, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi ini diasuh oleh Kiai Haji Muhammad Rifai Abdullah dan Haja Sumiati Hilyatun Hasanah. Saat ini Pondok Pesantren Al-Inayah memiliki ribuan santri yang datang dari berbagai daerah untuk menimba ilmu, mulai dari PAUD, sekolah menengah kejuruan, dan ilmu kemandirian ekonomi. Diharapkan setelah para santri ini kembali ke masyarakat dapat menjadi penggerak di berbagai bidang, terutama bidang agama dan bidang ekonomi. Ahli zikir, ahli ikhtiar yang handal serta terampil. Ayo, sallu alaih. Mriki, sallu alaih. Oh, koyoke menang iki. Coba malih. Sallu alaih. Mriki, sallu alaih. Ilahi sallimil ummah minal afati wan nikmah. Salatullah salamullah la taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Go.
همي ومنهم بأهل البدر يا الله moga Alhamdulillah hari ini bertepatan dengan acara Haflah Akhirus Sanah, yaitu pesta akhir tahun untuk para santri dan sekaligus perpisahan untuk kelas 3 khususnya dan kelas 6 MI, SD dan juga ada dari TK PAUD. Kalau boleh tahu ini meluluskan berapa banyak santri hari ini Ustazah? Nah, hari ini kita ada kurang lebih 1.500 santri yang ikut Akhirus Sanah. Jadi mereka ada yang tamat lulus dari kelas 3 SMK, kelas 3 MTS dan SMP, terus ada juga kelas 6 SD, ada juga dari MI yang lulus dan beberapa dari kelas 1, kelas 2 Khotimin Khotimat putra dan putri. Wah, banyak sekali ternyata Ustazah ya. Kalau boleh tahu ini santriwan dan santriwati ini berasal dari mana saja Ustazah? Nah, mereka dari berbagai daerah. Kalau di sini itu ada dari Tebo karena kita di Kabupaten Tebo, terus di Dharmasraya ada, dari Kerinci ada, dari Padang, Sumatera Barat. Alhamdulillah banyak, dari Riau juga ada. Untuk alumni di sini kebanyakan setelah ini melanjutkan kemana saja Ustazah? Untuk alumni kita biasanya kalau mereka yang melanjutkan ke perkuliahan setelah SMK, mereka akan memilih jurusan masing-masing sesuai dengan kompetensi mereka ya. Tapi ada beberapa yang mereka sudah terdaftar di beberapa universitas negeri. Nah, untuk saat ini alhamdulillah mungkin sekitar 10 santri putra-putri yang sudah terterima di Universitas Negeri Jambi, UNJA, UIN Jambi, terus di Sumatera Barat, di Padang, dan ada juga yang di Mataram, NTT. Banyak ya Ustazah? Ya, alhamdulillah. Kalau untuk tradisi pelepasan ini, akhir tahun ini, apakah sudah menjadi tradisi dari dulu atau gimana Ustazah? Ya, alhamdulillah untuk kegiatan Akhirus Sanah ini adalah agenda tahunan kita, jadi setiap tahun acara ini ada. Nah, acara ini tidak hanya di hari ini saja, tapi sebelum-sebelumnya kita sudah ada acara-acara lain. Nah, jadi kemarin itu ada pra-acara penyembelihan kurban ayam. Jadi untuk santri-santri yang sudah lulus, yang sudah tamat atau sudah menyelesaikan program, mereka khataman itu menyembelih 1 ekor ayam. Jadi sebagai korban untuk mereka setelah lulus itu ada rasa syukur seperti itu. Jadi kan udah ada dari pagi penyembelihan bareng-bareng itu massal dari santri putra, santri putri semuanya yang sudah selesai seperti itu, terus mereka masak bersama-sama. Nah, kemudian untuk kegiatan acara. Terus di malam itu juga ada istighosah atau mujadah. Jadi mereka seperti syukuran. Nah, ada syukuran. Terus ada juga malam pelepasan. Jadi ada yang namanya kita malam muadaah. Itu untuk kelas 3 mereka persiapan Haflah Senang, mereka mengadakan acara juga malam muadaah, malam perpisahan dengan guru-guru. Jadi mereka sungkem dan lain sebagainya. Alhamdulillah kalau lulusan dari sini banyak dari alumni yang mengabdi di Pondok Kembali. Jadi ada yang sebagai guru, terus ada yang sebagai staf, ada karyawan. Jadi anak kita punya 6 pondok pesantren ya. Jadi mereka ada di pesantren 1 sampai 6 dan mempunyai job desk masing-masing sesuai dengan kompetensi mereka, menjadi guru, menjadi kepala sekolah, terus yang di luar ada yang sudah mengikuti TNI, polisi, DPR juga ada. Jadi setelah lulus dari Al-Inayah, mereka itu luar biasa memanfaatkan ilmunya dan menjadi orang-orang sukses. Ini kalau saya lihat keramaian di sini sangat orang tua wali santri sangat antusias ya Ustazah. Ini kalau boleh tahu wali santrinya dari mana saja Ustazah? Iya, alhamdulillah ini banyak sekali wali santri yang datang. Mereka dari berbagai daerah. Ada yang dari Padang, ada dari Kerinci, ada dari Jambi, dari Tebo sendiri banyak karena semuanya berkumpul di sini menyaksikan penampilan anak-anak mereka dan juga mereka menghadiri acara wisuda. Wali santri di sini, kita kan santri ada 1.600-an ya kan. Nah,
Alhamdulillah mereka datang semua dan di sini ada sekitar 5.000 orang dari tamu undangan. Pada hari ini kami menghadiri Ulsanah dari Pondok Pesantren Al-Inayah, yang mana pada hari ini anak kami yang terakhir untuk Ulsanah di sini, yang terakhir. Terusnya di pondok ini banyak program yang telah dicapainya seperti Ajmu'ah, Amsilati, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan terus juga makanya anak kami yang terakhir ke sini juga, karena anak saya yang pertama juga jebolan di pondok ini juga selama 4 tahun, sudah melanjutkan ke SMK luar, yang kedua selama 3 tahun, yang terakhir selama 3 tahun. Oleh karena itu sama-sama kita memajukan di pondok ini. Pondok ini sangat bagus untuk menitipkan anak-anaknya di pesantren ini. Diawali dari abah dan umi saya yang dulunya itu mondok pesantren di salah satu pesantren yang sudah cukup tua di kota Salatiga. Jadi berawal dari sana itu kan abah dan umi itu mengabdi. Kemudian Pak Yai itu meminta abah saya untuk membuat TPQ untuk awal-awal itu. Kemudian setelah terbentuk lembaga TPQ, ternyata masyarakat itu antusias, kemudian berkembanglah menjadi pesantren kecil. Kemudian makin lama antusiasnya semakin luar biasa sehingga jadi seperti yang sekarang ini. Dinamakan Al-Inayah karena dulu ada film yang namanya Al-Inayah dan kebetulan booming sekali, sehingga itu salah satu alasan kenapa dinamakan Al-Inayah. Karena sering didengar oleh masyarakat. Kita mencari guru-guru yang memang berkualitas sehingga bisa memberikan anak-anak ilmu yang maksimal seperti itu. Kita ada program Yanbu'ah, itu membaca Al-Quran kan. Kemudian ada program Amsilati, membaca kitab. Yanbu'ah, Amsilati, bahasa itu ada 3, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, kemudian bahasa Arab. Nah ini. Selain itu juga ada kitab. Jadi ini tergantung dari programnya masing-masing. Untuk santriwan dan santriwati, alhamdulillah sudah ada di 1.500 santriwan dan santriwati yang dididik oleh 250 pengajar, yaitu asatidz wal asatidzah dan dewan-dewan guru. Sebenarnya kita mengadopsi dari berbagai kurikulum seperti Amsilati, kemudian ada Yanbu'ah, kemudian ada bahasa kita juga mengadopsi dari beberapa lembaga yang kemudian kita jadikan satu dan memang kita ambil yang bisa kita terapkan di sini. Harapan kami untuk pemerintah, semoga kita bisa berkolaborasi untuk kedepannya untuk mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang berkualitas dan menuju Indonesia Emas 2045. Kemudian juga sebetulnya banyak sekali anak-anak yang memang memiliki bakat yang bisa dimaksimalkan, mungkin bisa bekerja di berbagai bidang yang ada di pemerintahan. Kita sebagai santri bisa juga menjadi penerus bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Untuk wali santri yang telah mempercayakan ananda-anandanya untuk mondok di pesantren Al-Inayah, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga kita bisa bekerja sama untuk mendidik anak-anak kita, bukan hanya mendidik untuk kecerdasan otaknya, tapi juga untuk hatinya. Kepada seluruh masyarakat, baik bapak-bapak dan ibu-ibu, seperti yang kita tahu bahwasanya saat ini memang dunia teknologi sangat gencar sekali, sehingga agar untuk melindungi anak-anak kita atau menjaga anak-anak kita bisa memondokkan anak-anak kita di pesantren-pesantren. Mari bapak-bapak percayakan kami untuk mendidik anak-anak bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Karena di pesantren juga saat ini banyak sekali pesantren modern yang bisa memberikan ilmu, baik ilmu umumnya dan juga agamanya. Seperti saya sendiri, alhamdulillah kemarin terpilih menjadi perwakilan dari mahasiswa seluruh Indonesia yang menjadi perwakilan di G20 yang ada di Bali.
dan hingga bisa bertemu dengan berbagai state leader yang ada di dunia, yaitu di Government of 20, dan alhamdulillah kemarin juga sudah mewakili Indonesia di kancah internasional dan sudah keliling di 3 negara, yaitu Malaysia, Singapura, dan juga Thailand, untuk menunjukkan bahwasanya santri juga memiliki kualitas yang tidak kalah keren. Dulu saya berpikir bahwasanya ketika kita mondok, kita itu terbelakang sekali. Tapi ternyata setelah saya rasakan sendiri, dengan pondok pesantren, dengan mondok di pondok pesantren, saya bisa lebih paham mengenai bagaimana cara untuk terjun ke masyarakat. Maka dari itu, ayo mondok, karena mondok itu asyik dan mondok itu keren. Terima kasih. Visi pesantren Al-Inayah adalah ingin mewujudkan generasi muda yang ahli fikir, ahli zikir, dan ahli ikhtiar yang handal dan terampil. Sejak berdiri pada tahun 1997, Pondok Pesantren Al-Inayah telah meluluskan ribuan santri dan telah berkiprah di masyarakat dengan keahlian masing-masing. Dalam mendidik santri, Ponpes Al-Inayah menggunakan metode cepat Yanbua untuk baca tulis Al-Quran, metode Amsilati untuk pendalaman kitab kuning, program bahasa Arab dan Inggris, serta pasca sarjana. Pemirsa, demikianlah perjalanan jejak Islam kali ini dari Pondok Pesantren Al-Inayah. Perjalanan jejak Islam tidak hanya akan berhenti sampai di sini. Semoga penanaman nilai-nilai yang dilakukan oleh Ustadz dan Ustazah beserta ikhtiar yang dilakukan oleh santriwan dan santriwati dapat membentuk generasi Islam yang berkarakter dan memegang teguh nilai tauhid. Demikianlah pemirsa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.